Dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pernikahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menjalankan penandatanganan. Untuk itu kami undang pengantin salam untuk menandatangani. Baik, dalam terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian dari tim jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujian.
dan nama Roh Kudus dari langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu untuk memohon karunia berkat-Mu atas kedua muda-mudi ini yang hendak berumah tangga. Kasihani dan tolonglah mereka supaya perkawinan mereka membawa kesukaan dalam hidup mereka, supaya mereka senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Terangi dan pimpinlah mereka melalui jalan-jalan hidup mereka dengan Roh-Mu yang kudus itu. Jangan biarkan mereka tersandung dan berbalik daripada-Mu. Demi nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang bersilakan kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 3. Kami puji dengan kita mencapai surat, kita terlebih dahulu menandatangani surat pernikahan. Untuk itu kami undang pengantin maju ke sebelah.
kemudian saksi dari pengantin pria sekaligus saksi dari pengantin perempuan. Dari pria. Terima kasih. Untuk wanita. Kalau sudah pengantinnya kembali ke tempat. Kembali. Saksi dari gereja juara. Baik, segala terima kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai penandatanganan. Bentar kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Untuk itu saya dan kita bangkit berdiri, kita naikkan sekali lagi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 saja. Ya Tuhan Allah kami, Maha Besar, Maha Pengasih. Amin. Engkau yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dan Engkau juga yang menciptakan manusia menjadi ciptaan yang mulia. Dan Engkau juga yang berfirman supaya manusia itu beranak cucu. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami ada di bait-Mu yang kudus ini, menghadap Tuhan untuk merespon pekerjaan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada anak kami Triadi Putra Raja Guguk dengan Putri Priscilla Magdalena Sitohang. Bapa, Engkau menetapkan hari ini menjadi hari yang sangat baik kepada kedua kekasih kami ini, dan menetapkan pada saat ini untuk hari pernikahan yang suci dan kudus. Bapa, Engkau yang memimpin kami untuk melakukannya, dan Engkau juga yang memberkati acara ini sampai dengan selesai. Dan sampai pemberitaan firman Tuhan, Tuhan yang berbicara bagi kami semuanya, dan Tuhan yang menjadikan firman Tuhan ini menjadi sesuatu kekuatan yang baru bagi kami semuanya, khususnya bagi kedua pengantin, yaitu Triadi Putra Raja Guguk dengan Putri Priscilla Magdalena Sitohang. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman-Nya terkait dengan acara pada hari ini, yaitu hari yang suci di tengah-tengah kehidupan dari Putri
putra dan putri. Puji Tuhan, firman yang bisa saya sampaikan saya ambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Berbahagia kita semuanya yang diberkati Tuhan pada saat ini yang sudah mendengarkan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang akan dijadikan oleh putra dan putri sebagai hari istimewanya dalam melanjutkan kehidupannya di masa depan. Dan hari ini ditetapkan Tuhan menjadi hari yang suci dan kudus kepada kedua kekasih kita, yaitu yang bernama putra dan putri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang sudah saya bacakan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Berikutlah Tuhan. Pertama-tama saya juga bingung ketika saudara ini datang ke Rawabadu. Ya, saudara ini bukanlah jemaat Rawabadu, tetapi prinsip kami ada yang mau dilayani, ada yang sulit hidupnya, ada yang merasa sesat, datang ke Rawabadu. Kami tidak pernah membuang, kami datang melayani, dan sekuat tenaga kami selidiki apakah itu bermasalah atau tidak. Amin. Sepanjang tidak bermasalah, kami akan melayani sesuai dengan koridor firman Tuhan. Amin. Itulah yang terjadi pada saat ini ketika putra dan putri datang ke gereja Tuhan di Rawabadu. Kami datang sebagaimana Kristus menyambut orang-orang berdosa, demikian juga gereja Tuhan di Rawabadu menyambut kedua kekasih ini. Pertama-tama saya juga bingung kenapa namanya putra dan putri. Putra Triadi Raja Gugu, kemudian putri Priscilia. Putri Priscilia bagus banget ya. Priscilia itu adalah pelayan Tuhan. Jadi walaupun sudah menikah tidak menghalangi kamu untuk melayani Tuhan. Rajin ke gereja supaya namamu juga menyatu dengan kehidupanmu. Putra Triadi, saya bingung, ini Triadi emangnya 3 laki-laki bersaudara? Oh iya, bukan ya? Bukan 3 bersaudara, putra Triadi, bukan? Oh iya, berarti ada sesuatu kalau salah. Kalau saya mengasumsikan, oh berarti ini 3 bersaudara, ternyata bukan. Nah, kedua nama ini sangat luar biasa dan bagus, dan datang pada hari ini menghadap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan melalui Gereja Presbyterian Indonesia Rawabadu yang ada di Okumene, Rawabadu. Ya, ini yang melakukan pemberkatan adalah Gereja Presbyterian Indonesia Rawabadu, tetapi dilaksanakan di Gereja HKBP Pondok Kelapa. Jadi setiap orang datang ke Rawabadu untuk dilayani proses apapun itu, baik sidi, baik baptis, baik itu nikah, sesuai dengan kriteria kekristenan, saya akan menawarkan apakah dilaksanakan di Rawabadu atau di Pondok Kelapa. Lalu saya sampaikan kalau di Rawabadu budgetnya minim, tidak bayar listrik, tidak bayar kebersihan, dan tidak bayar ya apa-apa, terserah kamu kasih bagaimana lihat keadaan Rawabadu, bantu pelayanannya. Tetapi kalau di Pondok Kelapa bayar semuanya di atas 1 juta. Mau? Kata dia, mau. Saya mau di Pondok Kelapa. Lalu kita adakan di Pondok Kelapa ini. Jadi sesuai dengan permohonan. Kalau mau di Rawabadu
ayo. Kalau mau di Pondok Kelapa, ayo. Kedua gereja ini adalah Gereja Presbyterian Indonesia. Kenapa bisa di sini? Ya, kita bersama-sama dulu berjuang dengan HKBP Pondok Kelapa supaya gereja ini kembali menjadi gereja Tuhan. Karena selama 18 tahun gereja ini ditutup oleh warga, dan kita dari Presbyterian Rawabadu berjuang supaya gereja ini dapat digunakan kembali untuk tempat ibadah HKBP Pondok Kelapa. Untuk itu kami bekerja sama untuk melayani Tuhan. Kami sore hari jam 4 dan mereka jam 10 pagi. Jadi kami ada di sini bekerja sama sampai Gereja Presbyterian Indonesia Rawabadu mengeluarkan izin gereja ini dari wali kota. Jadi semuanya ini sudah beres, sertifikatnya sudah, izinnya sudah. Semuanya ini adalah berkat kerja keras dari Gereja Presbyterian Jemaat Rawabadu bersama-sama dengan Gereja Pondok Kelapa. Jadi kedua gereja ini mempunyai ikatan kasih yang sangat kuat. Amin. Jadi makanya saya bisa menawarkan. Kalau tidak, saya tidak mungkin bisa menawarkan itu. Puji Tuhan, itulah Kristus itu tidak pernah membuat kita kesulitan atau dipermain-mainkan dalam setiap persoalan. Ya, mungkin mereka ini bermasalah, sulit mungkin untuk dinikahkan dengan HKBP, padahal pulang ke luar negeri dan lain sebagainya, sering juga kami layani. Sering juga orang misalnya mau kerja, mau pulang, mau ke daerah, polisi atau pegawai negeri, tidak bisa lama-lama menunggu. Akhirnya dia datang dengan berbagai alasan, ya datang ke Rawabadu dan kami layani. Kami melayani dengan terbuka. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan. Karena dulu pernah berdebat di gereja setelah ibadah, dikiranya surat nikahnya gereja HKBP. Jadi sempat berdebat, ternyata surat nikahnya itu kan Gereja Presbyterian Indonesia Rawabadu. Ya, sekali lagi yang melaksanakan adalah Gereja Presbyterian, tetapi gedungnya adalah gedung HKBP Pondok Kelapa. Jelas ya Bapak Ibu? Pada saat ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semuanya yang tertulis dalam firman Tuhan tadi. Kalau kita lihat ya, bahwa pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, maka pada hari ke-6 Dia menciptakan manusia. Dan manusia itu dilengkapi oleh Tuhan dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dan Tuhan meresmikan ini. Tuhan Allah meresmikan ini, dan seterusnya sampai sekarang lembaga ini terus dan dinamakanlah keluarga itu adalah lembaga terkecil di negara. Jadi kalau negara itu mau ingin maju, yang perlu diperhatikan adalah lembaga yang terkecil ini adalah lembaga kekeluargaan. Supaya lembaga ini bisa bagus, mantap, haruslah mempunyai disiplin atau birokrasi yang mantap juga. Suatu negara yang mantap kan karena punya disiplin kan, punya birokrasi yang mantap dan punya undang-undang. Kalau negara tidak punya undang-undang, ya hancurlah negara itu. Dan undang-undang itu sebagai patokan untuk menuju negara yang besar. Demikian juga di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ada undang-undang yang dituliskan dalam Alkitab. Alkitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus adalah dibuat suatu ketetapan, peraturan dalam rumah tangga itu supaya kokoh dan bermoral yang baik dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Takut akan Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan. Jadi kalau kita tidak takut kepada Tuhan, kita tidak punya hikmat, alias kita dikatakan bodoh. Itu kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kitalah orang yang punya hikmat. Tanpa sekolah, tanpa kuliah,
tanpa memerlukan biaya tinggi. Tetapi kalau kita takut Tuhan, kita menjadi orang yang berhikmat. Dan orang-orang ini dicari di masyarakat manapun. Orang seperti ini sangat diperlukan. Tentu kitalah orangnya yang hadir pada saat ini. Yesus membuat suatu peraturan dalam lembaga yang terkecil ini. Satu, yang pertama adalah istri harus tunduk kepada suami. Rumah tangga, kalau istri menjadi penanduk, bukan tunduk tapi nanduk, wah ini enggak susah. Jangan sampai membatasi wewenang masing-masing. Jadi ini yang harus kita ingat. Tidak ada keluarga yang mantap, yang bagus, yang menjadi contoh, yang menjadi maju jika suami tidak berfungsi. Banyak cerita yang mengatakan suaminya penjudi, suaminya ini, tapi anak-anaknya bagus. Ya boleh-boleh saja. Tetapi ingat, di dalam rumah tangga itu, walaupun suaminya penjudi, mempunyai moral yang tidak bagus, mereka kan tidak bercerai. Tetap mempertahankan keluarganya sampai maut memisahkan mereka. Ya wajar anak-anaknya menjadi anak-anak yang tahu diri, dan mereka berjuang terus untuk hidup lebih maju. Tetapi kalau istri tidak tunduk karena suami banyak masalah, judi dan lain sebagainya itu yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, sehingga perempuan itu kabur entah kemana-mana, sehingga tinggallah keluarga itu dengan anak-anak atau bapak dan lain sebagainya, maka runtuhlah keluarga itu, maka negara juga akan runtuh. Gitu ya. Jadi di sini yang pertama kali kepada putri, berani sumpah kamu akan tunduk kepada putra pria ini. Berani. Bukan hanya bersumpah kepada manusia loh ini, kepada Tuhan. Mau tunduk? Tidak menanduk. Jangan nanduk ya, karena kalau nanduk itu siapa itu? Iblis itu, simbolis pertanduk. Nanduk itu resepnya. Jangan keras. Perempuan, ada orang mengatakan mulu nenggolan, mulu lagi kuasai suaminya, hancur rumah tangganya. Bagi orang mau kemakan nasi, anu kepikiran, anu bilang punya mata kosong. Buru nenggolan, mulu lagi kuasai suaminya, saya ada rumah tangganya. Ini saya madukkan. Firman Tuhan mengatakan istri harus tunduk kepada suami. Itu yang benar. Jadi jangan mau cerita-cerita yang nggak benar, yang nggak punya fakta. Amin. Harus tunduk kepada suami. Suami tidak memenuhi kewajiban dan lain sebagainya, nanti dia akan kena pukul oleh Tuhan. Tuhan yang memukul dia, bukan istri yang memukul dia. Kau pukul pun itu sampai miring lehernya, tidak gunanya. Makanya banyak perempuan yang mati terbunuh, istri dibunuh, dimutilasi dan lain sebagainya. Karena apa? Kesalahan dia. Saya katakan ini kesalahan karena menyalahi firman Tuhan. Tidak ada laki-laki yang mau memotong orang kalau mulut kita tidak banyak omong. Tidak ada. Kita katakan dia juga bukan binatang kok. Dia kan manusia. Dan kita lihat dia manusia kan, matanya ada, hidungnya ada. Cuma kadang-kadang dia mereng-mereng sedikit, jadi seperti tidak manusia. Itu saudaraku. Itu resepnya satu ya. Ya. Kenapa ini firman Tuhan kena terus biasanya tidak pernah ini. Ada apa dengan putri? Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya putri? Iya. Yang kedua, laki-laki harus mengasihi istrinya. Gimana? Suka nggak kamu ngumpatin duit nanti di balik sepatu? Atau punya rekening sendiri tanpa sepengetahuan istri? Mudah-mudahan jangan. Amin. Jadi nanti makanya saya ajarin nanti kamu itu ya, karena ada bibit-bibit seperti itu dengan laki-laki zaman sekarang, punya rekening sendiri, tidak tahu istrinya. Kasih uang ke orang tua diam-diam, itu salah. Seperti baik tetapi itu salah. Ada orang mengatakan Mahkamah Budi sampai viral lagunya. Mana boleh gitu? Ada kan lagunya viral kan? Mahkamah Budi kan? Boleh, harus ada sama suami. Disetujui atau tidak disetujui, yaitu kalau suami
butuh uang. Lalu nanti diam-diam putra datang, putri, kirimlah uang untuk Inang, karena Inang butuh parsuan. Masih ada parsuan sekarang di kampung. Siapa lagi? Ya, nanti akan dikirim. Kasih tempat buat Tuhan, maka Tuhan yang melakukannya. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan, tidak ada yang salah bagi manusia. Amin. Tidak ada yang salah. Kasih istrimu. Bagaimana mengasihi? Tidak menyakiti. Istri itu adalah bagian dari tubuhmu. Karena dalam kitab Kejadian 2 ayat 28, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Kalau dagingmu kau pukuli, sakit gak? Nah, dagingmu sekarang udah ada. Itu dagingmu dan tulangmu. Pukul, kau sendiri yang sakit. Jadi laki-laki yang suka pukul istrinya, yang suka menyakiti istrinya, sebenarnya itu orang gila, orang bodoh. Kenapa harus disakiti dirinya sendiri? Laki-laki yang menyayangi, mengasihi istrinya, itu adalah laki-laki yang bijak, punya hikmat dan baik, karena dia mengasihi diri sendiri. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau dia tidak mau menyakiti, berarti dia berpedoman kepada firman Tuhan. Mau berpedoman kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sebagaimana Yesus mengasihi istrinya, mengasihi jemaatnya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sebagaimana jemaat hormat, tunduk kepada Yesus, demikian juga istri harus hormat dan tunduk kepada suami. Coba bagaimana hebatnya Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalian kan menikah dengan satu iman, menikah dengan satu tujuan, ya. Berarti kalian sama-sama ingin mengharapkan yang terbaik dari Tuhan, ya. Karena saya kasih tahu, orang menikah mempunyai kuk yang berat. Mereka akan saling melukai jika tidak ada iman yang sama. Jadi kalau orang sudah menikah, nanti pulang dari sini, kamu itu mempunyai kuk yang berat, beban yang berat. Jadi kalau tidak satu tujuan, satu iman, maka kalian akan saling melukai. Kenapa suami istri saling melukai? Karena tidak satu tujuan, tidak satu iman. Tidak satu iman maksudnya ya sama-sama Kristen misalnya, tetapi tidak mau ke gereja setiap minggu. Setiap minggu mau gereja nggak? Mau? Ya jemaat yang dikasih Tuhan, mereka katanya setiap minggu datang ke gereja. Ke gereja mana suka? Banyak yang kami nikahkan di gereja Rawabaru, kami keluarkan surat nikahnya. Sebulan kemudian minta surat pindah, hendak kembali ke HKBP. Kami layani, kasih surat nikahnya, karena HKBP itu ke gereja Tuhan kok. Bawa surat nikah, bawa surat pindah, diterima di HKBP. Damai dia di sana, bahagia dia di sana. Nah itu kan pekerjaan Tuhan. Nah itu. Yang penting gereja. Jangan masuk asal-asalan. Ada gereja sekarang, gereja yang baru itu jadi gereja bahasa Korea itu Saksi Jehovah, dengan cara-caranya yang manis dan lain sebagainya, dibawa suatu persekutuan, tetapi dalam persekutuan diajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan mau. Kita ini mempunyai Yesus adalah Tuhan. Sekarang banyak loh sekte-sekte yang di awalnya manis, rayuan dan lain sebagainya, tetapi setelah satu persekutuan akan dibawa ke jalan yang bengkok itu dan masuk jurang. Yang menikah pastilah bukan orang yang sempurna satu sama lain, tetapi dalam ketidaksempurnaan itu karena kasih dari Tuhan itu menjadi sempurna. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan renungan singkat dari firman-Nya buat kita semuanya. Kiranya renungan ini dapat membawa kita ke jalan yang benar lagi, dan kita semakin melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah sangat-sangat baik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kepala Gereja, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman-Mu jadi pedoman hidup bagi kami untuk menjalani kehidupan kami masing-masing, khususnya bagi saudara kekasih kami, yaitu Putra Triadi dan Putri Priscilia, yang Engkau tetapkan menjadi suatu hari yang indah bagi mereka dan menjadi hari yang suci bagi mereka. Tuhan, kiranya terus Roh Kudus-Mu yang memimpin mereka, supaya mereka tetap menjadikan Engkau ya Yesus menjadi kepala di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang kor dari Rawabaru untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saya
mengisi acara pemberkatan pernikahan kepada Putri Priscilla Magdalena Sitohang dan Dian Putra dan kepada kedua mempelai silakan duduk dan kita bisa sebut dia Hai Makhluk Alam Semesta dan dia bersama dari kehidupan 60 ayat 1. Jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersekutu
ini di tempat ini. Sekarang saya mau bertanya kepada mempelai laki-laki Putra Triadi. Apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Putri Priscilla tunanganmu ini menjadi istrimu? Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuan yang kurang baik dan melakui perasaanmu? Pertanyaan keempat, apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Yang lain, apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Bersuara Bersedia. dengan kekuatan sendiri. Dengan Kekuatan Tuhan. Ya, saya bersedia. Semoga Tuhan menguatkan saya. Saya bersedia dengan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, cuma kasih janji kepada Tuhan. Sekarang kepada mempelai Tuhan. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan, yaitu Putri Priscilla. Apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Putra Triadi tunanganmu ini menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan, atau penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan menceraikannya kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semua ini dalam hati yang tulus dan benar, jawablah, ya, saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Berjanji kepada Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Janji tidak oleh kita, apalagi kepada Tuhan. Amin. Untuk itu, untuk mengikat janji itu, silakan mengenalkan cincin jadi pada Triadi, Putra Triadi. Cincin ini saya berikan kepada tanda cinta kasih kepada Putri Priscilla Mardiana. Tanpa ikat, supaya kita kuat dan tidak terputuskan. Cincin ini saya berikan sebagai tanda kasih saya pada Triadi Putra Raja Buku supaya menjalin cinta dan kasih yang diberikan Amin. Tuhan mau. Kenaikan pujian dari jemaat 318 ayat 1 dan 2. Amin.
tanda keteguhan dan kesungguhan janji setia saudara, hendaklah saudara saling bersalaman. Demi nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal. Tuhan Yesus datang kalian berdua. Amin. Kembali ke jemaat, sudah menjadi jemaat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dia sebelah kanan. Iya kanan. Dia sebelah kanan. Iya. Ya, terdaftar sebagai anggota gereja. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan gereja. Majelis menyerahkan aktivitas. Dulu saya kasih. Maju sana. Maju ke sana. Kembali ke depan. Enggak duduk lagi dah. Diam. Ini. Diam mereka. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, Gereja Presbyterian Indonesia memberikan surat nikah dan Alkitab sebagai kebenaran hidup dasar suami istri. Amin. Surat nikahnya dibacakan. Berdasarkan firman Allah dan atas permohonan mereka, surat nikah. Berdasarkan firman Allah dan atas permohonan mereka kepada badan pekerjaan BPH telah ditentukan dan diberikan dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus pada kebangkitan pemberkatan nikah Kristus antara Triadi Putra Raja Gugu dengan Putri Priscilla Magdalena Sitohang. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu adalah telah yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Saya Triadi Putra Raja Gugu menyatakan komitmen di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya menyebut Putri Priscilla Magdalena Sitohang menjadi istri saya yang sah selaku suami istri
selaku suami akan tetap mengasihi, melindungi, dan bertanggung jawab dan tetap hidup dalam kesatuan firman Tuhan, baik pada waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai maut memisahkan. Saya Putri Priscila Magdalena Tohang menyatakan komitmen di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya menyambut Triadi Putra Raja Hukum menjadi suami yang sah. Selaku istri akan tetap mengasihi, melindungi, dan bertanggung jawab dan tetap hidup dalam kesatuan firman Tuhan, baik pada waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai maut memisahkan. Balik. Surat yang dibawa pulang kembali ke tempat. Kita menyanyikan Jumat nomor 450 dan kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Semuanya Tuhan, gereja ini adalah menjadi
doamu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah gereja-gereja ini Bapa semakin dikuduskan dan mereka berani menyuarakan suara kenabian supaya namamu tetap dikuduskan di negara kami ini Bapa, dimuliakan dan diagungkan. Kami berdoa Tuhan untuk para pendeta, sintua, diakonia, dan juga yang berjuang untuk kelanjutan gereja Tuhan di Indonesia, baik di dunia ini. Semuanya kami milik Tuhan. Tetaplah Tuhan berikan kepada kami kekuatan supaya mampu untuk melakukan pekerjaan ini dengan merasakan sukacita dan sejahtera dari Tuhan Allah. Kami berdoa untuk negara kami, jadikan negara kami menjadi bangsa yang besar. Melalui keluarga-keluarga yang terbina di negara kami ini, maka setiap keluarga akan menjadi pabrik kekuatan di negara kami ini, melahirkan generasi-generasi tiang-tiang negara yang kokoh dan kuat, mampu membawa negara kami ini menjadi suatu bangsa yang besar dan takut akan Tuhan melalui keluarga-keluarga yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, jika kami menyerahkan diri kami kepadamu, Tuhan tidak meninggalkan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah berkeluarga, yang sedang membina anak-anak dan membawa anak-anak ke jalan yang benar. Bapa, kami percaya apapun yang kami kerjakan, jika kami seturut dengan firman-Mu, Tuhan selalu memberkati kami. Bapa yang baik, inilah doa yang kami naikkan. Kiranya Tuhan yang menjawab, karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Dan nyanyikan bersama-sama.
kekuatanmu yang menerangi jalanmu. Ketika engkau berjalan, melanjutkan kehidupanmu, sekarang